Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Gangsters. Bayangkan jika masa lalu kriminal yang coba kamu tinggalkan tiba-tiba kembali membawa ancaman yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Itulah yang dihadapi para anggota geng lama Antwerpen. Ketika Adamo satu-satunya yang masih bertahan di jalan memanggil mereka kembali untuk misi terakhir. Dalam dunia di mana loyalitas dibayar dengan darah dan setiap sudut bisa jadi jebakan, keputusan untuk kembali bukan hanya soal bertaruh, tapi soal bertahan hidup. Film ini terdapat banyak ledakan aksi, ketegangan, dan emosi dalam dunia kriminal Eropa yang penuh warna dan bahaya. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai infonya. Film diawali memperlihatkan geng pengedar narkoba yang nekat ini benar-benar berani banget. Mereka nyelonong masuk ke gudang bea cukai buat nyolong 10 ton narkoboy. Tapi ternyata geng saingannya duluan yang nyerang dan bikin mereka kelabakan. Tim mereka langsung kena serangan besar-besaran dan banyak yang tumbang. Juga yang ngatur semua ini ternyata cuma seorang gangster kecil yang kelihatannya gak penting. Ceritanya sebenarnya baru dimulai dari awal. Tokoh utamanya ada 4 sahabat sedari kecil di Antwerp. Namanya Adamo, Bia, Fault, sama Jonas. Keempatnya pengen cepet kaya dan hidup mewah. Jadi mereka nekat nyolong narkoboy dari mafia Kolombia. Dari situ meledaklah perang antar dua geng besar di Belanda. Setelah ngalamin banyak banget rintangan, keempatnya akhirnya mulai hidup baru. Jonas ikut ajang kompetisi dance dan jadi penari yang terkenal seantero negeri. Fault bikin organisasi Zen Master buat ngebantu anak-anak nakal supaya bisa balik ke jalan yang benar. Bia jadi panutan di lingkungannya, bahkan bikin klub tinju wanita. Sementara Adamo bener-bener banting setir. Dia buka perusahaan konstruksi dan rental mobil mewah. Dia bahkan investasi di startup yang katanya bisa ngubah dunia teknologi. Tapi semua cerita itu datangnya dari mulutnya Adamo, dan Adamo tuh paling jago bohong. Apalagi sejak orang tuanya meninggal, dia tinggal sama om dan tantenya yang baik hati. Makanya Adamo dan Bila tumbuh bareng dan hubungan mereka dekat banget. Hari ini adalah hari pernikahannya Bia, tapi pengantinnya bukan Adamo, melainkan cowok kalem dan sukses yang dikenalin sama tantenya. Adamo datang ke acara nikahan ngeliatin Bia dan suaminya di panggung, dan hatinya langsung nyesek. Tapi Bia nggak mau lihat dia. Adamo pengen jelasin kalau dia udah nggak lagi terlibat di dunia gelap, tapi Bia nggak mau dengar. Tiba-tiba ada orang yang ngirimin pesan ke Adamo ngajak ketemuan. Setelah mikir sebentar, Adamo akhirnya mutusin buat ninggalin acara nikahan. Tantenya lihat dan coba nahan dia. Tapi Adamo udah mantap mau pergi. Tante cuma bisa bilang, cepat-cepatlah putusin urusanmu sama dunia itu. Adamo cuma jawab seenak dia dan langsung minta kunci mobil ke anak buahnya. Begitu dia nyalain mobil, polisi langsung ngikutin dari belakang. Sesuai dugaan, Adamo bohong. Dia masih aja belum ninggalin dunia gelap. Dari pusat komando, polisi terus ngawasin dia dan mereka nemuin kalau Adamo mau ketemu seseorang penting bernama Munga. Polisi Mary langsung perintahin buat tangkep dia. Adamo akhirnya sampai di lokasi. Dicek dulu buat pastiin dia nggak bawa senjata. Selaman dia masuk ke rumah. Mau gak bilang dia sengaja manggil Adamo hari ini karena dia harus pergi ke luar negeri, dan Adamo yang bakal gantiin jaga Antwerp selama dia pergi. Ik had u niet verwacht. Jij moet Antwerpen voor mij overnemen. Di waktu yang sama, anak buah Adamo lagi ngawasin proses bongkar muat barang dari laut ke darat. Tapi SWAT udah siap nungguin buat nyergap. Anak buah di laut lihat si pembeli datang, langsung ngabarin teman-temannya di darat buat mulai bongkar barang. Dia juga kasih info ke Adamo kalau transaksi lagi jalan. Tapi entah kenapa Adamo ngerasa nggak tenang. Tim komando polisi akhirnya nyampe di lokasi. Begitu dapat aba-aba, mereka langsung gerak cepat. Pas orang-orang di tempat bongkar sadar ada yang gak beres, udah telat. Semuanya ketangkep basah barang-barang bukti narkoboy. Adamo langsung cari alasan buat kabur dan berusaha nyebrang ke Italia. Tapi polisi ngejar dan jadilah aksi kejar-kejaran mobil yang menegangkan banget.
Gak lama Adamo malah nabrak papan reklame. Kemudian Chin terlihat Adamo akhirnya ngaku kalau dia bohong soal pengakuan awalnya. Narkoba itu adalah komoditas ekspor utama di Antwerp dan Adamo emang terlibat dalam bisnis tersebut. Anak buahnya yang kulit hitam, Papa adalah tangan kanannya. Adamo pengen cepet kaya, terus pensiun dan hidup santai di Dubai. Demi itu dia bikin perusahaan konstruksi, tapi sebenarnya itu cuma kedok buat jual narkoboy. Tante Monga itu adalah pelindungannya Adamo. Organisasi kekerasan milik Monga bantu Adamo buat menguatkan posisinya. Lama-lama kekerasan di kota makin parah. Tapi wali kota baru yang sayap kanan gak mau kotanya kacau. Dia mulai ngincar geng narkoboy yang makin berani. Si wali kota bikin tim polisi khusus buat ngelawan narkoboy dan janji buat bersihin semuanya sampai ke akar-akarnya. Sekarang polisi federal malah jadi bahan lelucon. Anggaran mereka dipotong terus, jadinya kalah saing sama tim polisi lokal yang khusus ini. Soalnya polisi federal jawabnya ke menteri, tapi polisi lokal langsung ke wali kota. Jadi awalnya ada dendam mendalam antara dua pasukan polisi. Tim tugas khusus yang baru dibentuk awalnya semangat banget, langsung menangkap banyak orang berturut-turut. Nah, orang-orang yang ditangkap itu malah buka suara dan nyebutin nama Adamo. Dari situlah adegan dia dikejar-kejar mulai muncul. Sekarang Adamo udah dibawa balik ke markas tim tugas khusus buat diinterogasi langsung sama Mary. Selama Adamo bisa kasih tahu di mana keberadaan Tante Monga dan semua detail transaksi, dia bisa bebas dari penjara. Tapi masalahnya Monga itu punya kekuasaan yang besar banget. Adamo tahu kalau dia ngomong, nyawa dia dan keluarganya bakal terancam. Jadi dia terpaksa nolak kerjasama. Mary nyuruh Adamo buat mikir ulang. Akhirnya Adamo dikurung di dalam sel. Gak lama kemudian tim tugas khusus nemuin 1 ton narkoboy kembali. Pas Adamo baca laporannya, dia langsung lemes. Harus ada yang dikorbanin nih, tapi pertanyaannya siapa yang bakal jadi korban kali ini? Setelah 3 temannya tahu kabar itu, Jun pengen jenguk Adamo, tapi niatnya langsung ditolak mentah-mentah sama Bia. Apalagi setelah mereka berempat janji buat tobat dan ninggalin dunia hitam. Tapi ternyata Bia secara nggak sengaja nemuin kalau Adamo masih jualan narkoboy diam-diam. Langsung deh dia mutusin hubungan mereka saat itu juga. Yang Bia nggak tahu, Jonas dan Faud juga belum sepenuhnya bersih dari narkoboy. Jonas yang sekarang udah jadi selebriti sering ngadain pesta buat jaga statusnya. Dan di pesta-pesta itu ya pastinya ada narkoboy lah. Nah pernah suatu kali Jonas ketangkap basah sama polisi dan akhirnya dijatuhi hukuman kerja sosial selama seminggu dan tes urin selama 2 tahun yang bantu dia bangkit lagi. Lantas yang bantu dia bangkit lagi ya siapa lagi kalau bukan Adamo. Sementara Fault udah jadi pemakai sejak lama. Hidupnya itu cuma muter-muter antara kecanduan, rehab, sembuh, lalu kambuh kembali. Tapi sekarang dia kerja sebagai pelatih sepak bola buat anak-anak. Suatu hari dia nemuin 2 anak kecil lagi beli narkoboy. Fault langsung maksa mereka buang barangnya. Terus dia ceramahin mereka pakai pengalamannya sendiri. Tapi setelah anak-anak itu pergi, Fault malah nggak tahan dan ngambil lagi narkoboy itu. Di sisi lain, Monga berhasil ngirim telepon terenkripsi kepada Adamo. Setelah ngobrol sebentar, Monga yakin kalau Adamo belum ngadu ke polisi. Tapi sayangnya Monga lagi ngumpet dan nggak bisa bantuin Adamo untuk kabur. Di saat yang sama, ada pengacara datang buat nemuin Adamo. Awalnya ngasih tekanan, tapi abis itu ngasih tahu tujuan yang sebenarnya. Ternyata bos si pengacara namanya Jack tertarik sama kemampuan Adamo dalam jualan barang. Dan pengen ngerekrut dia, kalau Adamo setuju gabung, semua utangnya bakal dihapus. Tapi Adamo nggak berani sembarangan, takut Monga marah. Jadi dia nolak tawaran tersebut. Jack sendiri tertarik ke Adamo karena beberapa teknik jualannya yang unik. Pertama, teknik Trojan Container, di mana orang disembunyiin dalam kotak buat dibawa ke pelabuhan. Soalnya kontainer dari Kolombia sering diperiksa, sedangkan yang dari Lituania jarang banget untuk dicek. Jadi Adamo bayar operator kren buat nyimpen kontainer Lituania dekat kontainer Kolombia. Terus orang-orang dalam kotak punya waktu 3 menit buat tukar barang. Dengan cara ini kontainer berisi narkoboy bisa lolos dari pemeriksaan. Teknik
Teknik kedua namanya konversi. Dulu polisi sering nyadap HP para pengedar buat nyari bukti. Nah, Adamo bikin perusahaan teknologi. Orang-orang pintar di sana nggak tahu kalau bos mereka sebenarnya adalah kriminal. Mereka cuma diminta buat bikin HP dengan sistem enkripsi super aman. Setelah HP ini jadi populer, polisi benar-benar nggak bisa nyadap kembali. Terus Adamo ngasih tahu Monga soal Jack yang ngirim orang buat nego. Tapi sebelum Monga sempat balas, Adamo diambil sipir penjara dan dimasukkan ke dalam sel lain. Di sana dia dipukulin sama beberapa napi sampai akhirnya dia nyerah dan setuju kerja untuk Jack. Setelah itu, berkat koneksi gelap Jack, Adamo bisa keluar dari penjara dengan cepat. Jun sampai nyamperin buat jemput dia. Tapi belum jauh mereka berjalan, anak buah Monga langsung ngeblokir mereka. Mereka meminta Adamo diserahin, kalau enggak bakal ada akibatnya. Tim tugas khusus juga mulai nyadar soal konflik antara Monga dan Jack. Monga sempat janji ini itu, tapi ujung-ujungnya dia malah nyoba ngancam Jack dan gagal total. Sekarang Jack dan Monga lagi rebutan wilayah, tapi posisi Monga makin lemah dan dia sekarang hilang entah kemana. Kayaknya sih Jack bakal ambil tindakan segera. Sementara itu Adamo dan Jun nginep di sebuah wisma yang dikenal sebagai tempat perlindungan kriminal yang dijuluki Little Dubai. Siapapun yang datang ke sana harus nyerahin semua senjata mereka. Aturannya simple, nggak ada senjata, nggak ada kekerasan. Tempat ini dulunya jadi tempat para gangster bisa negosiasi, santai, sembunyi, dan juga have fun. Terus Adamo balik ke kamarnya dan gak lama kemudian dapat pesan dari Jack. Ketemu di dermaga jam 7 malam besok. Tapi Adamo langsung mutusin buat ngelanggar kesepakatan tersebut. Besoknya Jack kirim pesan kembali. Isinya bilang Adamo udah bikin dia nggak punya pilihan lain selain nyerang teman-temannya Adamo. Jantung Adamo langsung nyesek. Dia buru-buru keluar dari hotel, nyoba nelpon ketiga temennya sambil nyetir. Tapi sayangnya udah telat. Tiga-tiganya diserang gangster secara bersamaan. Badia langsung nutupin ibunya pakai badannya. Tapi ibunya tetap kena peluru nyasar dan terluka. 2 orang lainnya selamat. Pas Adamo nyampe, dia lihat Bia lagi meluk ibunya sambil nangis. Pas suara sirine polisi mulai kedengeran, Adamo gak berani lama-lama di situ dan buru-buru kabur naik mobil. Matanya berkaca-kaca, dia cuma bisa doa supaya tantenya selamat. Serangan serentak ke beberapa orang itu langsung heboh diberitain sama media. Wali kota juga pakai kejadian tersebut untuk nunjukin pentingnya memberantas geng narkoboy. Besoknya, buat dia jagain ibunya yang belum sadar juga. Mukanya udah kelihatan capek banget. Di sisi lain, Adamo yang nginep di rumah tamu juga lagi sedih berat. Pemilik rumah tiba-tiba nyadar kalau di punggung Adamo banyak luka melepuh. Gak lama kemudian Mary ngedekatin Bia. Pengen tahu di mana Adamo sekarang. Tapi Bia malah balik nanya ke Mary, siapa dalang dibalik serangan tersebut. Mary akhirnya ngaku kalau otaknya itu si Jack yang sekarang lagi di Dubai. Karena di sana nggak ada perjanjian ekstradisi, jadi susah dibawa ke dalam pengadilan. Tapi sebenarnya Bia juga nggak tahu Adamo ada di mana. Jadi usaha Mary adalah sia-sia belaka. Di saat yang sama, Tom suaminya Bila yang juga dokter lagi jagain ibu mertuanya. Dan tiba-tiba lihat Adamo. Adamo nyuruh dia buat bawa Bia dan sembunyi terlebih dahulu. Tapi karena ibu mertuanya lagi kritis, mereka nggak bisa ninggalin gitu aja. Tiba-tiba punggung Adamo kerasa sakit kembali. Dan Tom langsung sadar kalau Adamo kena cacar api. Penyakit kulit yang muncul karena stres dan imun tubuh yang drop. Tom ngasih sebungkus obat sebelum pergi. Tapi pas Adamo sampai di parkiran bawah tanah, dia langsung disergap dan diikat masuk ke bagasi mobil sama beberapa orang. Besoknya ada anak magang yang nyamperin Bolt dan bilang cowok yang dulu beli narkoboy bareng dia tiba-tiba hilang. Udah 3 hari belum ada kabar. Ternyata cowok itu dulunya kerja buat orang Belanda yang baru datang. Tapi ternyata bos besar di balik mereka semua itu ya adalah si Jack. Sekarang cowok itu ngilang. Si anak magang curiga orang-orang Jack adalah yang menculiknya. Bolt dengerin terus nyuruh anak itu diem terlebih dahulu. Jangan sebarin info apapun dan janji bakal tangani masalah ini sendirian.
Di sisi lain, Adamo dibawa ke depan seorang pengacara palsu yang ngeledekin dia. Katanya Adamo harusnya bisa sukses bareng Jack, tapi malah milih jalan yang bikin dia hancur sendiri. Pas dia ngomong gitu, tiba-tiba anak buah Adamo muncul dari belakang. Ternyata si anak buah udah berkhianat dan pindah ke pihak Jack sejak Adamo di penjara. Terus si pengacara palsu buka video call dan di layar muncul Jack. Jack sekali lagi ngajak Adamo gabung, tapi Adamo nolak. Bilang kalau Tante Monga punya koneksi orang kuat, jadi kerjasama Jack itu sama aja sama bunuh diri. Jack cuma ketawa ngeledek, terus nyuruh si pengacara nunjukin video lain. Ternyata Monga udah ditangkap geng musuh dan kemungkinan besar udah tewas dan dimutilasi. Si pengacara bilang ke Adamo buat mikir baik-baik, kalau enggak mereka bakal pakai Adamo buat bikin video ancaman baru. Habis itu dia buka kain hitam dan di bawahnya terdapat ada cowok yang hilang gitu. Dia yang nembak Bia dan anaknya malam itu, padahal maksud awal Jack cuma mau nakut-nakutin. Tapi si cowok malah beneran bikin ibu Bia luka parah. Besoknya 3 orang penting dari perusahaan teknologi dipaksa datang ke depan Adamo. Mereka nggak dikasih pilihan, gabung sama mereka atau dibuang ke laut buat jadi makanan ikan. Tapi geng itu juga janjiin masing-masing dari mereka bakal dapat $1 juta setelah pekerjaannya selesai. Jadi mereka nggak punya pilihan lain selain setuju buat gabung. Terus pemilik Wisma ngasih tahu Adamo kalau ada orang yang nyari dia. Dan ternyata tamunya itu adalah Jonas dan Vault. Vault yang marah-marah langsung nuntut dia sekarang di mana. Tapi Adamo bilang belum waktunya untuk memberitahu. Vault nyengir sini seledek Adamo yang katanya udah jatuh serendah itu dan maksa Adamo buat ngasih tahu di mana anak itu sekarang juga. Kalau enggak dia bakal manggil polisi. Omongan ini hampir bikin berantem sama anak buahnya Jack. Setelah hening sebentar Adamo ngomong asal Jonas sama Vault nurut. Dia bisa bantu anaknya Vault. Vault sempat ragu tapi akhirnya mereka berdua mutusin buat ikut juga. Rencananya Adamo, Jonas sama Vault harus ngambil 2 kontainer cola di pelabuhan. Tapi isinya bukan cola, itu narkoba yang seharusnya diambil sama orang-orangnya Monga. Tiap kontainer punya barcode unik. Supir truk harus nunjukin barcode itu dan setelah di-scan sama petugas pelabuhan baru kontainernya dikasih. Jadi mereka harus dapetin barcode-nya dengan cara masang alat buat ngehack sistem komputer pelabuhan biar bisa nyadap kode-kodenya. Malam itu mereka nyelinap ke kantor pelabuhan dan nyolokin alat itu ke komputer. Tapi Jonas sama Vault harus datang tepat waktu. Kalau enggak, truk lain yang bawa barcode bisa lebih dulu ambil barangnya. Aksi dimulai keesokan harinya, kontainer pertama berhasil mereka ambil. Tapi pas ngambil yang kedua muncul masalah karena jaraknya kejauhan. Sinyal alatnya hilang. Adamo terpaksa ngajak si cewek pirang, Linda, masuk lebih dalam ke area pelabuhan. Alsjeblieft, meneer. Masalah tambahan ribet karena komputer mati pas mau dinyalain pakai aki mobil. Akhirnya gerak-gerik mereka ketahuan sama petugas pelabuhan. Dan pas barcode-nya berhasil diambil, mobil polisi langsung ngejar mereka. Fucking Millie, komt goed. Uitdrukkige bijschot. Wat zijn jullie dan? Doe nou vlot. 3 orang itu buru-buru naik mobil. Untungnya Linda jago ngetir. Dan setelah drift yang keren banget, mereka berhasil menghindar dari kejaran polisi. Tapi karena kelamaan, kontainernya udah keburu dimuat ke truk lain. Begitu Adamo balik ke Wisma, dia langsung dapat kabar itu dan karena mereka nggak pakai telepon yang terenkripsi, pembicaraan mereka langsung disadap polisi. Si pengacara palsu langsung marah dan maksa buat ngejar mereka keluar, tapi dicegah sama ibu pemilik Wisma. Dia nggak mau mereka dibawa sama si pengacara palsu. Ini bukan sekedar masalah biasa.
Tembak-tembakan sengit pun terjadi antara dua pihak. Karena beda pendapat, si ibu pemilik Wisma manfaatin kekacauan buat nembak sambil ngawal tamu-tamunya naik ke atas. Beberapa orang kena tembak dalam kekacauan itu, tapi meskipun begitu si ibu dan anak buahnya akhirnya tewas. Dan si pengacara palsu berhasil bawa kelompok itu keluar dari Wisma. فككش انا ما برو. Saat itu Vault sama Jonas lagi ngejar truk sambil diancam sama pengacara palsu. Adamo terpaksa nelpon mereka buat kasih tahu supaya hadang truk tersebut. Tapi lagi-lagi teleponnya disadap polisi dan lokasi mereka langsung ketahuan. Vault sama Jonas yang nggak tahu apa-apa tetap berusaha keras ngeberhentiin truk tersebut. Mereka coba bujuk supirnya buat turun, bilang kalau geng bakal datang. Tapi supirnya nggak percaya dan malah ngabut. Sampai akhirnya si pengacara palsu datang ke lokasi bawa anak buah dan nembakin truk tersebut. Sopirnya baru berhenti setelah itu. Vault dan Jonas pun jatuh ke tangan musuh kembali. Tapi Vault nggak takut sama sekali. Dia cuma pengen tahu di mana anaknya berada. Tapi di detik berikutnya beberapa mobil polisi langsung datang. Tembak-tembakan sengit pun pecah kembali. Meskipun polisi nyergap dari dua arah, beberapa agen federal tetap nggak bisa ngimbangin pengacara palsu dan anak buahnya. Akhirnya mereka berhasil kabur dari lokasi. Di mobil, anak buahnya yang kena tembakan teriak kesakitan. Tapi si pengacara palsu cuek aja dan nyuruh dia untuk diam. Dan sekarang Adamo dan yang lain udah dikendalikan lagi sama si pengacara palsu. Vault nggak tahan dan nyalahin Adamo. Gara-gara dia, mereka semua sekarang dalam bahaya. Tapi si pengacara palsu malah bilang ke Vault kalau anak laki-laki itu udah dibunuh sama Adamo. Adamo buru-buru sumpah demi saudaranya sendiri kalau dia nggak pernah nembak. Si pengacara palsu emang pernah ngasih pistol ke Adamo dan nyuruh dia nembak buat buktiin dirinya. Dan Adamo memang nggak nembak. Tapi waktu anak itu mau pergi, si pengacara palsu yang malah ngangkat pistol dan nembak dia sampai mati. Jadi walaupun Adamo nggak ngebunuh langsung, dia udah manfaatin situasi itu buat ngebohongin dua saudara baiknya, Jones dan Vault, supaya mereka ikut terlibat. Pas itu Jack nelpon si pengacara palsu lewat video call dan nyuruh dia buat pilih satu orang buat dibunuh, biar bisa mancing reaksi dari Adamo. Tapi Adamo langsung nyaut kalau dia punya cara buat ngambil balik 10 ton narkoboy dan itu langsung bikin Jack tertarik. Adamo buru-buru ngejelasin lebih lanjut, jadi semua narkoboy itu sebenarnya disimpan dulu di gudang bea cukai sebelum dihancurin. Polisi terlalu lambat buat ngelakuin pemusnahan, jadi sekarang udah numpuk 10 ton. Dan Adamo udah ngerancanain ini dari setahun yang lalu. Dia bahkan udah naruh alat pelacak di barang-barangnya, jadi mereka bisa nemuin lokasi narkoboy tersebut. Tambahan lagi senjata-senjata di gudang bea cukai ini udah ketinggalan zaman. Jadi tempat itu memang lemah banget dari segi pertahanan dan keamanannya. Tapi masalahnya anak buahnya Monga juga udah tahu rencana ini, jadi mereka harus gerak duluan sebelum disalib. Walaupun Adamo udah jelas begitu, si pengacara palsu tetap aja motong salah satu jari Adamo sebagai hukuman karena gagal di misi sebelumnya. Terus biar Adamo kerja bener bareng Vault dan yang lain, si pengacara palsu juga punya rencana buat nyulik Bia sebagai sandera. Als die masterplan mislukt, dan maak ik al je vriendjes af. Pas Adamo baru aja dimasukin ke dalam mobil, ada cewek yang nyusup masuk rumah sakit buat nyerang Bia. Tapi Bia langsung ngeh dan dia cepet banget ngelawan balik dan berhasil ngalahin si cewek. Setelah maksa si cewek buat nelpon temennya, Bia baru nyuntikin obat bius ke dalamnya. Kejadian itu justru jadi kesempatan buat Bolt karena jumlah penjaga tinggal dikit.
Dia berhasil ngelepasin ikatannya dan nyelamatin yang lain. Soalnya dia ini emang jago banget. Bisa dibilang master bela diri. Anak buah geng gak ada yang bisa ngimbangin dia. Fuck. Zin heeft ons nodig. Ja, hier blijven. Setelah semua penjaga dijatuhin, Bodia juga datang buat gabung. Dan mereka semua kabur keluar bareng-bareng. Di sisi lain, truk yang bawa Adamo langsung nabrak masuk ke gudang bea cukai. Tapi nggak disangka anak buah Monga udah duluan nguasain tempat tersebut. Dan dua geng itu langsung baku tembak hebat. Tapi si pengacara palsu dan anak buahnya kaget dan jadi korban paling parah. Ternyata semua ini bagian dari rencana Adamo. Vergeet dat niet. Nee, dat is fucking complex en shit. Ik heb meer tijd nodig. Tijd zal het tikken, maar gaat tik-tak, tik-tak. We hebben 100 Acties te dealen van Noord-Europa. En de enige Sambil pura-pura kerja buat si pengacara palsu, mereka sempat bikin link kecil yang bisa nyebar secara diam-diam. Pas menjaga lengah, mereka kirim link itu ke si pengacara pas lagi lapor kerjaan. Begitu dia ngeklik link itu, Linda langsung ngehack HP-nya dan dapetin video pembunuhan Monga. Dia langsung kirim video itu ke anak buah Monga dan sekalian bocorin rencana serangan si pengacara. Makanya kejadian tadi bisa terjadi. No, kogeltje. Io vinco sempre. Non è che tu dici questi che in actie. Ngelihat situasi makin parah, si pengacara palsu langsung kabur. Adamo buru-buru ngejar dan mereka berdua duel habis-habisan. Tapi Adamo tetap lebih unggul dan berhasil ngalahin dia. Lalu nyerah dia ke anak buah Monga. Soalnya si pengacara palsu udah berani-beraninya nyiksa Monga jadi anak buahnya. Pasti gak bakal tinggal diam dan bakal balas dendam. Gak lama anak buah Monga bawa kabur si pengacara dan juga semua narkoboy pakai truk. Rencana Adamo memang berhasil banget, tapi dia gak ngerasa senang sama sekali. Dia malah nyesel banget, pengen banget bisa balik ke masa lalu. Dia sadar harusnya gak narik teman-temannya ke dalam masalah ini. Harusnya gak nyeret orang-orang gak bersalah ke dalam pertarungan berdarah ini. Dan yang paling nyakitin ternyata itu Bodia meninggal karena luka parah yang dia alami. Waktu dengar kabar itu Bodia bener-bener hancur. Sementara Adamo cuma bisa tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan. Akhirnya mereka semua berdiri di depan si pengacara palsu yang lagi sekarat. Dendam mereka belum selesai dan disitulah cerita ini berakhir. Film pun tamat.